Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Casarina. Saya mahasiswi UNESA 2018A dengan NIM 1804070404020. Di sini saya akan mereview jurnal dari Sam Bankman yang dipublish pada tahun 2005 dengan judul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigational Regimes and Exclusive Economic Zones. Hak lintas alur laut kepulauan telah didefinisikan dalam pasal 53 ayat 3 di UNCLOS 1982 sebagai berikut: hak pelayaran dan penerbangan dengan cara yang normal hanya dapat digunakan untuk transit secara langsung, terus-menerus, atau tidak terhalang dari suatu bagian laut lepas atau Z, dan bagian laut lepas lainnya atau Z lainnya. Saya setuju dengan penulis karena berlakunya hak lintas alur laut kepulauan memberikan dampak yang penting, baik positif maupun negatif. Dalam ketiga alur laut kepulauan di Indonesia yang ada, dari yang pertama sampai yang ketiga, ALKI yang ketiga dinilai sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Namun tetap saja, setiap ALKI memiliki potensi ancaman yang beragam. Menurut saya, hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 dapat dilihat dalam bagian 3, yaitu dalam pasal 17-26 yang terbagi menjadi 3 subbagian, yakni peraturan yang berlaku bagi semua kapal, peraturan yang berlaku bagi kapal dagang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersial, dan peraturan yang berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial. Selanjutnya, pasal 19 dalam UNCLOS 1982 juga memberikan pengertian mengenai lintas damai. Lintas damai sendiri adalah lintasan yang sepanjangnya tidak merugikan bagi ketertiban, keamanan, maupun kedamaian dari negara pantai. Dampak negatif dari lintas damai sendiri adalah rawannya keamanan negara pantai, baik terhadap rahasia dan kedaulatan negara pantai. Sedangkan dalam hal lintas damai, negara pesisir yang bersebelahan dengan selat yang digunakan untuk navigasi internasional atau negara selat memiliki tanggung jawab layanan yang cukup besar terhadap kapal yang melewati pantai mereka. Misalnya, mereka harus menyediakan alat bantu navigasi, bagan hidrografi dan informasi navigasi lainnya, layanan pencarian dan penyelamatan, serta pengaturan kontingensi pencemaran laut. Tetapi UNCLOS sendiri tidak membuat ketentuan mengenai segala bentuk pemulihan biaya. Jadi menurut pendapat saya, secara keseluruhan, saya setuju dengan penulis jika dilihat dari sisi keuntungan dari adanya hak lintas navigasi. Dengan adanya hak lintas navigasi akan memunculkan efisiensi jarak dan ekonomi. Dengan adanya hak lintas navigasi juga bisa membuat kapal yang tidak perlu melewati jalur pelayaran yang berputar-putar agar tidak melewati jurisdiksi negara lain. Namun hak lintas navigasi memperbolehkan kapal-kapal tersebut untuk melewati jurisdiksi suatu negara dengan syarat-syarat tertentu seperti yang ada dalam UNCLOS. Semua negara memiliki kebebasan penelitian ilmiah yang disetujui pada bagian 6 dan 13 dari UNCLOS yang masing-masing terkait dengan landas kontinen dan hubungan internasional untuk penelitian ilmiah kelautan. Survei hidrografi yang disetujui bersama dengan penelitian ilmiah kelautan adalah sebagai kegiatan di bawah yurisdiksi negara pantai di laut dan kegiatan yang terlarang selama perjalanan lintas damai dan transit, tetapi tidak ada referensi untuk survei hidrografi di UNCLOS. Selanjutnya, pada Z yang masih menuai masalah karena UNCLOS yang masih belum bisa mengatur secara rinci hak-hak dan kewajiban negara pantai maupun negara maritim. Cina sebagai salah satu negara Asia pada bulan Desember 2002 mengumumkan bahwa mereka telah memberlakukan undang-undang baru serta menjelaskan secara eksplisit yang mensyaratkan persetujuan Tiongkok atas semua kegiatan survei dan pemetaan di Z Cina, yang dimana kegiatan survei lautan yang tidak disetujui akan dikenakan denda dan penyitaan peralatan maupun data. Ini hukum adalah akibat langsung dari kepedulian Cina
terhadap pesawat mata-mata Amerika Serikat. Insidennya terjadi di Hainan pada tahun 2001 dan insiden terbaru juga melibatkan kapal survei militer Amerika Serikat yang beroperasi di Zi, Cina. Saya tidak setuju dengan penulis karena jika dilihat dari sisi negatifnya adalah Cina atau negara pantai akan dirugikan karena peta survei militer dan pemetaan wilayah Zi merupakan salah satu bentuk pertahanan. Negara maritim bisa saja menggunakan hal tersebut untuk merombak pertahanan negara karena survei militer adalah kegiatan yang dilakukan di laut dan perairan pantai yang melibatkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan biasanya tidak tersedia untuk umum. Data tersebut penting, bahkan penting untuk operasi kapal selam yang efektif, perang anti kapal, dan perang ranjau maupun penanggulangan ranjau, terutama di perairan seperti Laut Cina Selatan dan Timur di mana kondisi akustik oceanografi dan bawah laut sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dengan topografi dasar yang tidak rata, aliran pasang cepat, dan tingkat kehidupan laut yang relatif tinggi. Sisi positifnya hanya dimiliki oleh negara pantai yang melakukan survei militer baik hidrografi dan pengumpulan data kelautan. Jadi dari review yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya masih terdapat banyak keluhan yang dilayangkan oleh negara di Laut Asia bagian timur pada ketentuan mengenai hak lintas damai, lintas transit, dan lintas alur laut kepulauan. Masalah pertama adalah pada lintas transit, yaitu mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh negara selat untuk menjamin keamanan dan menyediakan fasilitas untuk negara pengguna yang diwajibkan oleh UNCLOS. Yang kedua, pada hak lintas alur laut kepulauan, yaitu masalah keamanan negara dari spionase dan masalah lingkungan jika terjadi hal yang merugikan negara pantai. Selanjutnya, pada Z, negara-negara di Laut Asia bagian timur, dengan adanya pengumpulan data, laut, hidrografi, dan kegiatan militer lainnya yang dilakukan oleh negara maritim seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga dapat mengancam keamanan nasional yang juga belum diatur secara rinci dalam UNCLOS dan masih terjadi pertentangan penafsiran. Sebaiknya negara yang saling berseteru melakukan diplomatik untuk memperoleh pemahaman regional yang sama tentang aspek-aspek hukum laut yang mana ketidakpastian ada, termasuk hak-hak negara pantai di Z dan aspek-aspek rezim di jalur lintas transit, damai, dan alur laut kepulauan, sehingga akan membentuk kepercayaan maritim dan pembangunan keamanan di Asia Timur. Tentunya dengan dibarengi pembaharuan ketentuan-ketentuan UNCLOS yang menurut saya tidak cocok untuk digunakan dengan kondisi saat ini. Banyak kasus saat ini yang masih belum diatur di dalam UNCLOS yang sudah tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.